Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Atas hari karunia-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas ruang dan waktu pun yang Engkau karuniakan, di mana kami boleh bersama-sama sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, akan sungguh-sungguh kami pahami dengan benar. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas, pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Tema renungan kita ialah Allah sendirilah yang memilihnya. Puang mo tumangka umpilei. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sering menilai orang lain tidak layak menyandang jabatan tertentu karena kemiskinan dan kesederhanaannya. Tetapi jika Tuhan berkenan, siapa dapat membatalkannya? Saudara-saudaraku, Maria adalah seorang yang sangat sederhana, namun ia bermegah dan memuji Allah karena perkara besar dinyatakan Allah kepada dirinya. Di hadapan Allah, Maria memahami keberadaan dirinya sebagai seorang hamba. Itulah sebabnya orang menyebut dia berbahagia karena telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Dia adalah perempuan yang sederhana, yang dipilih oleh Allah, sehingga dalam keterpilihannya semakin nyata bahwa Allah dapat meninggikan orang yang rendah, bahkan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Kisah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan kebaikan pada orang lapar dan dapat saja menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan menghendaki semua hal yang terjadi padanya. Dia merenungkan bahwa itu bukan karena usahanya sendiri, sehingga dia dipilih oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang berkehendak kepada dirinya untuk menjadikan dirinya ibu dari Sang Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah Maria kita dapat belajar bahwa Allah memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan manusia. Jika Allah sudah menentukan segalanya, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Karena itu, jangan rendahkan diri kita dan orang lain,
karena Allah dapat saja memakai kita menjadi alatnya untuk terus menyampaikan kebenarannya terhadap orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa kami boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena perkenan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau setia menolong kami. Engkau terus menyatakan kebaikan atas kehidupan kami. Kami percaya juga bahwa Engkau dapat saja memakai kami untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu terhadap orang lain. Karena itu mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh menghayati bahwa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Allah punya rancangan indah atas hidup kami. Dan Allah sendirilah juga yang telah memilih kami pada tempat kami masing-masing untuk terus berkarya dan berjuang. Karena itu kami mohon, oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami akan terus mampu mengemban segala tanggung jawab, peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Diberkatilah kiranya keluarga kami, diberkatilah kiranya setiap anak-anak kami, diberkatilah kiranya segenap jemaat-Mu dalam perjuangan mereka. Diberkatilah kiranya segenap sahabat renungan harian di mana saja mereka berada, dalam setiap perjuangan, usaha pekerjaan, dari setiap anak-anak Tuhan. Kiranya semua itu pun juga senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan. Dan kami mohon oleh kasih dan kemurahan Tuhan, maka diberkatilah saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, yang bergumul dalam duka cita, yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami terus mengimani kuasa kasih-Mu akan menopang, menghiburkan, menguatkan, memulihkan setiap anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kuasa dan kasih-Mu juga terus menuntun saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya dalam damai sejahtera Allah, sukacita terus dialami. Demikian juga diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tuanya, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Para pemimpin bangsa kami juga terus diberkati dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Bapa dalam surga, kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.